HG Dragon Gundam, Gundam bermotif naga yang lain yang keluar di tahun naga. Mengikuti teman-teman Shuffle Alliance-nya sebagai rilisan premium Bandai, apakah Gundam ini layak di level premium? Simak review berikut ya. Akhirnya Shuffle Alliance tersisa satu member lagi. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview HG Dragon Gundam dari Mobile Fighter G Gundam. Ya, seperti yang kalian lihat, karena warna boxnya luntur, ini adalah keluaran premium Bandai. Seperti teman-temannya si Dragon Gundam ini, yaitu Rose Gundam dan Maxer Gundam, ada beberapa penjelasan tambahannya di box artnya, seperti yang ini. Dan kotaknya cukup tebal ya. Saya menembus Gundam ini di harga 3.960 yen, ditambah ongkir menjadi total 4.620 yen, atau sekitar 470-480 ribu rupiah ya. Untuk isiannya, pertama kita lihat stikernya, dikit ya. Akhir-akhir ini rilisan Bandai stiker-stikernya dikit-dikit loh guys. Untuk runnernya, paling runner yang didaur ulang adalah runner yang ini, yaitu runner inner frame-nya. Sisanya merupakan runner baru, rilisan tahun 2024, khusus untuk si Dragon Gundam ini. Lalu kita juga mendapatkan action base ini, action base 5 ya, yang clear color, tapi kali ini dicat warna hijau. Sama kayak teman-temannya sih action base ini, cuman beda warna aja. Kalau Rose Gundam itu warna biru, kalau Maxer Gundam warna merah. Salah satu runner yang menarik adalah yang warna putih ini, lihat itu bagian-bagian yang melingkar. Dan ini juga merupakan part yang menarik ya. Kita dapat clear file lagi guys, kayak yang kita dapatkan di Color A kemarin. Dan clear file kali ini lebih meriah daripada Color A kemarin. Untuk manualnya model brosur yang harus dibalik-balik seperti ini. Dan seperti biasa, premium Bandai warnanya hitam putih semua guys. Jadi total di sini kita mendapatkan 9 runner, 2 efek part unik yang mirip clear file, 2 runner buat action base 5, dan 1 lembar stiker. Impresi pertama sih, ini sebenarnya partsnya nggak banyak ya. Dan ngeliat manualnya pun juga nggak terlalu ribet sih buildnya. Kita langsung rakit aja ya guys. Untuk Gundam kali ini buildnya mulai dari badan. Part yang ini nggak ada masalah yang sangat berarti sih. Ada beberapa stiker untuk mengkoreksi warna. Cukup sederhana sih untuk bagian badannya ini. Dan color separation yang cukup bagus ya. Merah, kuning, hijau kayak lampu lalu lintas atau es krim battle pop. Untuk bagian kepalanya seperti biasa, dimulai dari stiker mata. Bagian kepala ini cukup unik ya. Terutama bagian yang memanjang yang kayak rambut ini. Keren loh, dia seakan-akan kayak punya artikulasi gitu. Nggak kaku-kaku amat. Modelan kepalanya keren banget guys. Kayak helm tentara Cina zaman dulu nggak sih guys? Lalu bagian yang satu ini juga nggak kalah menarik. Bagian tangannya yang mirip kepala naga ini emang kelihatan keren banget sih. Berasa kayak senjatanya Kamen Rider Ryuki guys. Lalu juga bagian armor pundaknya ini keren juga, ini berasa armornya tentara Cina zaman dulu yang bulky dan terkesan mewah gitu. Yang sangat disayangkan adalah daur ulang inner frame-nya sih. Runner tahun 2011 itu guys, hampir 15 tahun yang lalu. Tapi frame-nya lini G Gundam itu emang salah satu frame revolusioner sih. Tahun 2011 tapi udah bisa menawarkan Gunpla dengan gerakan yang fleksibel layaknya gerakan manusia. Tapi akan lebih baik lagi sih kalau di upgrade. Ya udahlah, udah nggak bisa berharap banyak sama Bandai masalah desain-desain gini. Untuk bagian kakinya surprisingly cukup simple ya. Biasanya kan bagian kaki itu yang paling ribet ya kalau kita rakit Gunpla. Mungkin karena desain kakinya yang sekarang simple sih, nggak seribet bagian tangannya. Bahkan yang sekarang itu bagian tangannya malah lebih ribet daripada build kakinya. Setelah kakinya selesai, lanjut ke bagian pinggangnya. Karena ini Gundam akan banyak bergerak, saya memutuskan untuk memutus roknya seperti ini. Yang ini juga gak banyak masalah yang berarti. Dan kelihatannya pinggangnya ini gede banget ya. Thick banget ini Gundam. Tapi warnanya kelihatan terlalu polos nggak sih? Sebagai fans G Gundam, ini merupakan salah satu Gundam yang saya tunggu-tunggu sih. Secara ini juga tahun naga, emang banyak yang memprediksi kalau Dragon Gundam ini bakal keluar tahun ini. Dan sesuai prediksi, emang dikeluarin, tapi di lini premium Bandai. Menurut manual, kalau kata Bang Bandai, ini emang ada gapnya ya, jadi jangan terlalu khawatir. Core Lander ini sistemnya keren banget ya. Jarang banget kan level HG, punya core block sistemnya dia terpisah dan bisa digabungin ke Gundamnya. Lalu ini Gundam, warak, efek sumpah. Banyak banget efek-efek dan gimmick-gimmick yang kita dapatkan di sini. Pantesan mahal banget, atau cuma akal-akalan Bandai buat naikin harga. Apalagi ini efek kupu-kupunya ini keren banget sumpah. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang mari kita membahas artikulasi dari si Dragon Gundam ini. Ini adalah komparasi dengan Dragon Gundam yang keluar di animenya. Sekarang seperti biasa, kita mulai dari kepalanya dulu. Bagian yang paling menarik adalah bagian rambut panjangnya ini. Udah kayak rambutnya si Wong Fei Hung ya ini. Dan ya, ini rawan banget copot, jadi hati-hati ketika menggerakkan. Bagian rambutnya itu sangat mengganggu banget ya. Jadi kalau misalnya kalian mau muter kayak gini, emang harus dilepas sih si rambutnya. Dan kelihatannya ini kepala nggak bisa buat dipatah kiri kanan deh. Tapi dia bisa melihat ke atas dan ke bawah seperti ini. Of course, tes ajab-ajab dong. Dan sepertinya badannya ini juga agak rawan ya buat copot. Jadi pelan-pelannya kalau mau ngepose-posein. Lalu untuk bagian armor pundaknya ini, dia tipenya masuk di sela-sela ketiak gitu. Lalu dia punya sedikit artikulasi ke atas ke bawah seperti ini. Untuk bagian lengan keseluruhannya seperti biasa, dia bisa diputar 360 derajat seperti ini.
Dan ya, mau ngasih tahu aja, ini bagian rok sampingnya rawan banget buat copot. Lalu yang paling menarik perhatian dari Gundam ini adalah bagian tangannya ini guys. Sumpah, ini kepala naganya keren banget. Mata warna merahnya itu menampilkan kesan gahar banget dari si kepala naganya. Dan detailnya keren banget sumpah ini. Dan dia punya sedikit artikulasi, jadi bagian bawahnya itu bisa dibuka seperti ini. Lalu untuk lengan bagian bawahnya, dia bisa ditekuk seperti ini. Ada beberapa opsi tangan yang kita dapatkan. Emang kalau dari Lineage Gundam itu opsi tangannya banyak banget. Jadi banyak kemungkinan pose yang bisa kita buat guys. BTW ngeliat Gundam ini, kalau kalian nonton Dai Ranger, mirip sama Megazord-nya nggak sih? Siapa itu namanya? Dairen Oh ya. Bagian badannya sih artikulasinya cukup memuaskan ya. Dia bisa ditekuk-tekuk seperti ini dan bisa goyang inul seperti ini. Lalu kita ke bagian pinggangnya, karena emang Gundam ini ingin saya buat banyak tingkah, jadi roknya saya sengaja putus-putus biar bisa terpisah gerakannya seperti ini. Lalu seperti yang saya ingatkan tadi, bagian rok sampingnya ini benar-benar gampang banget buat copot, karena lubangnya itu membuat artikulasinya itu nggak banyak banget di bagian roknya. Seperti biasa, rok bagian belakangnya kaku ya, nggak bisa digerakkan. Lalu untuk bagian kakinya, kalau roknya kita buka seperti ini, dia bisa digerakkan ke depan seperti ini. Nggak lurus sih, jadi dia agak nyerong gitu ya untuk gerakan ke depannya. Tapi untuk ukuran SG, apalagi frame tahun 2010, ini udah bagus banget gak sih guys? Emang framenya itu kan didesain biar dia bisa gerakannya layak gerakan manusia gitu kan. Jadi framenya dibuat seluas mungkin. Bahkan dia bisa split sejauh ini loh guys. Untuk ukuran SG ini hebat banget kan. Lalu kalau kakinya kita tekuk ke belakang, dia bisa... Aduh, ini roknya juga udah mau copot lagi aja guys. Bisa ditekuk ke belakang seperti ini ya guys. Lalu kita coba untuk pose ikoniknya, yang seperti... Aduh, udah copot aja ini rok. Emang banyak pose sih yang bisa kita buat karena emang fleksibel banget ya framenya. Cuman, jujur ini letoy banget sebenarnya guys. Jadi emang ringkih banget, tapi ringkih yang bisa ditolerir gitu loh. Nggak macam Bun Lapius yang, aduh, ringkihnya udah nggak ada obat itu. Coba kalian tonton review saya tentang Bun Lapius ya. Lalu saya lupa, untuk bagian pundak armornya ini, dia juga ada storage beam sabernya yang kayak gini ya. Bukan beam saber juga sih, ntar saya bahas lagi ya lebih detail. Lalu untuk core landernya, ini core lander keren banget sih. Ya sebenarnya biasa aja, tapi punya core system yang bisa diintegrasikan ke Gundamnya itu keren banget. Apalagi ini ukuran SG guys. Lalu sekarang saya akan kenalkan beberapa efek yang... Iya, itu emang gampang melorot banget guys. Kalau ngeliat Gundam Wiki, namanya ini Velong Flag, bendera Velong gitu. Lalu seperti Lineage Gundam yang premium Bandai yang lain, kita dapat action base yang kayak gini. Warna hijau ya sekarang. Kalau Maxer Gundam kan merah. Kalau Zeroes Gundam warna biru. Nah, untuk bendera-bendera kematiannya itu, kita tinggal masukkan aja ke lubang-lubang yang ada di action base-nya. Selain jadi bendera, dia bisa dijadikan tombak seperti ini. Gampang aja buat masukinnya. Nggak perlu dibongkar-bongkar karena lubangnya udah pas ya sama senjatanya. Opsi lain, kalau misalnya tombaknya nggak mau terlalu meriah, bisa pakai opsi yang seperti ini ya. Lalu ke aksesoris berikutnya, yaitu tangan panjangnya ini. Ini bisa dicopot kayak gini guys. Jadi dia punya opsi tangan yang panjang dan tangan yang panjang banget. Pertama copot kepala naganya, lalu kita masukkan extension tangannya, dan bisa dipasang seperti ini. Simple banget sih buat extensionnya ini. Nggak kayak Shenlong Gundam atau Altron Gundam yang agak ribet ya buat extension tangannya. Ini perbedaan panjang tangannya yang panjang dan panjang banget. Untuk artikulasinya, kalau dipasangin extensionnya ini, ikutin artikulasi lengan bagian atas sih. Dan ya lumayan ya buat artikulasinya. Sekarang kita lanjut ke efeknya yang paling meriah ini, yaitu efek si kupu-kupunya. Pertama kita lepas core landernya. Kalian masih ingat gap yang ini? Itu sengaja dikasih gap untuk memasukkan efek kupu-kupunya ini guys. Pertama ini di slide dulu, dimasukin ke gapnya, baru dicocokkan dengan pola yang ada di bagian core landernya ini. Lalu kita masukkan lagi ke Gundamnya, dan jadilah Shin Ryusei Kochoken. Maaf guys, harus contek wiki dulu buat pelafalannya. Meriah banget coy ini, bahkan lebih meriah dari Calrea kalau saya ya. Bagian lubangnya ini adalah lubang yang seperti ini, jadi dia gampang aja langsung dimasukin ke action base-nya seperti ini. Nah, nggak sampai situ aja meriahnya, ini ada lagi buat tambah lebih meriah guys. Kayaknya yang ini sih nggak keluar di animenya ya, tapi katanya keluar di manganya gitu buat efeknya ini. Kita ambil bagian yang melingkarnya seperti ini. Lalu kalau kalian lihat ada gap yang bisa kalian masukkan buat efek partnya seperti ini. Jadi kalian masukkan efeknya ke gapnya itu, lalu kalian pasangin lagi bagian satunya. Jangan lupa ya untuk melepas tangannya terlebih dahulu. Nah terus bagian ujung-ujungnya itu saling mengunci kayak gitu. Hati-hati aja supaya efeknya itu nggak sampai ketekuk ya, gara-gara kalian terlalu paksain buat ngelok si bagian panjangnya. Lalu untuk ke display ke stand base-nya itu ada lubang di bagian bawahnya yang bisa kalian masukkan ke salah satu lengan ya. Salah satu lengan yang kalian dapatkan di action base-nya. Tapi ini jadinya letoy banget guys, karena emang terlalu berat sih ini si efek. Oh ya, kalau kalian perhatikan, ini emang bagian tangannya udah kecopot gitu ya guys. Karena ceritanya itu emang tangannya itu yang membentuk efek si, bentar nyontek wiki lagi, Shin Ryusei Kochoken. BTW efeknya itu kayak ada tulisan-tulisan Jepangnya itu kan. Nah itu juga tulisannya Shin Ryusei Kochoken sebenarnya. Jadi
Bagaimana menurut kalian tentang Dragon Gundam yang satu ini? Jadwal perilisannya cocok banget sih, secara ini merupakan tahun naga, menyusul saudara jauhnya Altron Gundam yang rilis sebelumnya. Di sini saya coba untuk review tidak bias ya, karena sebenarnya G Gundam itu merupakan series paling favorit saya. Kalau kalian belum nonton G Gundam, 100% rekomendasi guys, coba tonton deh. Oke, dari estetiknya dulu, ini udah cocok banget dengan yang keluar di animenya sih. Kalau kalian bilang warnanya agak kartunis, ya nggak salah lagi, emang terang banget dan berasa terlalu mainan daripada Gundam. Tapi ya karena emang mencocokkan seriesnya sih yang agak nyeleneh, gimana ya, kurang Gundam gitu, jadinya ya agak melenceng sebenarnya dari desain Gundam pada umumnya. Lalu untuk artikulasi dengan frame yang didaur ulang dari 15 tahun yang lalu, ya cukup oke lah ya. Walaupun jadinya ringkih abis, tapi masih bisa ditolerir, nggak bikin emosi kayak Gundam yang satu itu tuh. Dan gimmicknya yang warak banget guys, ini gudang efek semua dimasukin ke sini. Ini gimmick efek yang jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan di Rose sama Master Gundam. Dan jujur ini yang paling keren sih dari tiga itu. Berasa megah dan meriah banget loh Gundam ini. Efek kupu-kupu dan lingkaran kematiannya itu, atau bentar lihat wiki lagi, Shinryusei Kochokennya ini, jadi yang paling mencolok dan menarik perhatian, dan ya yang bikin harga Gundam ini makin naik. Harganya merupakan yang paling mahal dibandingkan 3 rilisan premium Bandai di series G Gundam. Ya ini ada faktor waktu perilisan sama efek yang didapatkan ya. Tapi jujur ya, ini agak overpriced menurut saya. Bandingin sama Kalrea yang harganya mirip ini Gundam, menurut saya lebih mendingan Kalrea dari segi worth it atau enggaknya ya. Ditambah Dragon Gundam ini premium Bandai kan. Ya udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau G Gundam harus lari ke premium Bandai sih. Sisa satu member Shuffle Alliance, yaitu si Bolt Gundam, kemungkinan besar juga akan dimasukkan ke lini premium Bandai. Kelihatannya sih bentar lagi akan keluar ya beliau. Prediksi saya rilis di sekitaran Real Grade Shining Gundam. Jadi sekalian lengkap tuh Shuffle Alliance. Overall ya, apakah saya merekomendasikan kit ini? Jujur agak kurang sebenarnya guys. Kalau saja harga dasarnya lebih kurang sedikit, kayak 3.500 yen gitu, mungkin akan jauh lebih worth it. Tapi kalau kalian emang fansnya G Gundam kayak saya, ini salah satu yang wajib sih. Ini SG paling keren di lini G Gundam. Namun harganya gimana ya? Harga basisnya aja udah 3.960 yen. Ditambah ongkirnya jadi 4.620 yen atau udah sekitar 480.000 sendiri modal awalnya. Kemungkinan besar tembus hampir di angka 800.000 sih ini. Jadi ya fans G Gundam harap bersabar ya. Emang harus gitu yang kita tebus. Mungkin bisa dinego paling murah 700.000 kalau sellernya berbaik hati. Atau ya tunggu turun dulu aja. Mungkin peminat kurang banyak. Emang susah jadi fans series Gundam yang keluar di lini premium Bandai terus. Tapi in the end of the day, apakah kalian akan coba gas untuk Gundam yang satu ini? Coba komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri reviewnya di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.